Kita sampai pada topik yang ketiga, yaitu asesmen risiko resep racikan. Tujuan asesmen risiko resep racikan yang pertama adalah meminimalkan kesalahan dalam proses peracikan. Dengan kita mengkaji proses peracikan yang akan kita lakukan, maka kita akan menyadari bagian-bagian penting, hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga harapannya kesalahan dalam proses peracikan ini bisa diminimalkan, bahkan sedapat mungkin dihilangkan. Dengan demikian, otomatis nanti dengan melakukan asesmen risiko ini, kita bisa meningkatkan mutu sediaan yang dihasilkan. Asesmen risiko pelayanan resep racikan ini lebih menekankan pada asesmen untuk sampai pada proses peracikan. Jadi teman-teman, proses untuk mengkaji secara klinis antara obat satu dengan yang lain, apakah ini cocok untuk pasien ini, apakah pasien ini alergi dan seterusnya, ini sudah selesai. Dan yang akan kita lakukan ini sebenarnya adalah mengkaji resepnya. Kita memandangnya sekarang bukan berfokus pada pasiennya, tetapi pada komposisi dari resep racikan itu sebagai suatu obat. Nah, ini yang harus kita tekankan di dalam hati kita untuk melakukan kajian terhadap resep racikan ini. Sehingga sebenarnya ini merupakan bagian dari kajian kesesuaian farmaseutik yang ada di Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Manfaat sediaan racikan. Yang pertama, dapat disiapkannya sediaan yang unik, sesuai dengan kebutuhan dosis, komposisi, dan bentuk sediaan bagi setiap pasien. Jadi uniknya itu adalah pada dosis, komposisi, dan bentuk sediaan. Kita mengubah tablet menjadi suspensi, kita mengubah tablet menjadi puyer, ya. Kemudian dosisnya kita sesuaikan sesuai dengan seberapa pasien itu memerlukan, komposisinya bisa kita campur-campur, begitu ya. Jadi sediaannya ini kemudian menjadi unik untuk tiap pasien. Dapat disediakan obat atau bentuk sediaan yang tidak ada di pasaran, dan ini memang merupakan salah satu pertimbangan mengapa kita meracik. Kalau sudah ada obat yang berlisensi di pasaran, ya sebaiknya memang kita tidak perlu meracik. Memperbaiki kenyamanan pasien sehingga meningkatkan kepatuhan dalam terapi. Misalnya seharusnya minum 2 tablet, tetapi kemudian ini kita racik menjadi kapsul sehingga pasien cukup minum 1. Nah, ini saya kira pasien akan menjadi lebih nyaman. Harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan obat berlisensi. Ini salah satu manfaat juga kita meracik suatu obat. Kemudian risiko ketika kita menyiapkan racikan. Yang pertama adalah ketidakpastian keamanan dan efikasinya. Kita tidak pernah tahu apakah obat yang kita campur ini aman. Ya, kita tidak tahu bagaimana stabilitasnya. Ya, kita tidak tahu bagaimana efikasinya. Apakah kalau dicampur dia juga masih akan efektif untuk suatu pengobatan tertentu. Kemudian desain sediaan yang gagal menyebabkan sediaan tidak berkualitas dan mengakibatkan rendahnya bioavailabilitas dan variasi kadar yang tinggi. Di awal modul pertama saya sudah pernah memperlihatkan bagaimana suatu sediaan diracik, kemudian variasi kadarnya bisa plus minus lebih dari 10%. Ya. Ini suatu kegagalan di dalam kita melakukan peracikan. Rendahnya bioavailabilitas.
kita tidak tahu juga ketika suatu tablet digerus menjadi suatu puyer, kemudian dia menyerap banyak lembab dari udara, sehingga menyebabkan kelarutannya berkurang. Ada kemungkinan obat itu kemudian bioavailabilitasnya menjadi turun. Kita tidak tahu. Risiko peracikan terjadi jika sistem tidak dapat menjamin sediaan yang dihasilkan akan memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata suatu obat ini harus dibuat dalam kondisi tertentu, misalnya RH tertentu. Yang ketika kemudian obat berlisensi itu dibuat dalam RH tertentu, dibuka di tempat pelayanan kita dengan RH yang sekitar 75, lalu di situ menyerap demikian banyak lembab, lalu dia berubah dari anhidrat menjadi monohidrat misalnya, itu pasti akan merubah spesifikasi. Dan itu menjadi suatu resiko yang sebenarnya harus kita pertimbangkan, karena perubahan dalam sifat fisika kimia pada akhirnya nanti dapat berakibat pada perubahan bioavailabilitas dan juga aktivitas biologinya. Bagaimana kita meminimalkan risiko teknis suatu peracian? Ya, jadi risiko nanti ada dua macam, ada risiko teknis dan ada risiko klinis dari obatnya. Yang pertama, kita melihat risiko teknis dulu. Bagaimana kita meminimalkan risiko teknis ini? Yang pertama, dengan menggunakan formula standar. Formula standar ini biasanya sudah ada di formularium nasional. Dulu di Indonesia juga ada Fornas gitu ya, formularium nasional berisi racian-racian. Bisa didapat dari Pharmacope, yang banyak itu British National Pharmacope, itu banyak sekali resep racikannya. Atau buku yang kita kenal itu Martindale, itu juga ada formulanya. Atau dari jurnal, beberapa jurnal di situ sudah ada penelitiannya, ada formula yang sudah diteliti dan bisa diacu sebagai formula standar. Jika tidak ditemukan formula standar, maka sebaiknya menggunakan formula yang sesederhana mungkin. Menggunakan bahan-bahan yang pharmaceutical grade dan pembawa yang standar. Jadi kalau kita tidak ada formula standar, kita gunakan formula yang paling sederhana saja. Kalau formula yang paling sederhana itu hanya 3 komponen, misalnya di emulsi, fase air, fase minyak, emulgator, ya gunakan sesimpel mungkin. Lalu harus diperhatikan bahan-bahan yang digunakan ini harus pharmaceutical grade. Kalau tidak ada yang pharmaceutical grade, setidaknya yang food grade. Ya, itu sudah cukup aman. Dan pembawa yang standar. Sekarang banyak pembawa standar yang ada di pasaran. Misalnya vanishing cream itu juga sudah ada vanishing cream yang dijual sudah jadi di pasaran. Kemudian membatasi waktu penggunaan obat racian. Misalnya untuk obat-obat yang menggunakan air, liquid, sirup atau suspensi, kalau kita tidak menggunakan atau menambahkan pengawet, ya maksimal hanya untuk 7 hari. Tapi kalau kita menggunakan pengawet, maksimal penggunaan bisa 14 hari. Diminimalkan penggunaan obat racian tersebut dengan menuliskan pada etiket. Memastikan fasilitas dan peralatan peracikan sesuai dan memenuhi standar dan tervalidasi atau terkalibrasi. Jadi pastikan peralatannya ada dan sesuai. Kalau pakai gelas ukur, pastikan gelas ukur yang digunakan sesuai. Kalau perlu menimbang, pastikan kita memilih timbangan yang sesuai. Pastikan timbangannya dalam keadaan yang baik. Pastikan timbangannya tervalidasi atau terkalibrasi. Memastikan peraciknya mempunyai keterampilan yang diperlukan. Kalau yang meracik bukan apotekernya sendiri, pastikan yang meracik ini
personelnya ini mempunyai keterampilan yang diperlukan, mempunyai pengetahuan minimal yang dia perlukan untuk melakukan peracikan. Yang berikutnya adalah risiko klinis. Nah, risiko klinis ini walaupun disebut klinis, fokus kita tidak pada pasien, tapi fokus kita pada obat yang berhubungan dengan klinis. Ya, misalnya dosisnya, misalnya efek samping dari obatnya, itu risiko klinis yang kita hadapi. Aktivitas dari obatnya ini masuk risiko klinis, tapi tidak dipandang dari pasiennya, tapi kita pandang dari zat aktifnya. Bagaimana meminimalkan risiko klinis ini? Yang pertama, mengidentifikasi resep racikan yang mempunyai risiko terapi tinggi, misalnya indeks terapinya sempit. Efek sampingnya bisa menimbulkan kematian, misalnya ada aritmia atau bisa shock anafilaktik, ya. Ini masuk yang risiko terapinya tinggi. Dipandang sekali lagi dari sisi obatnya, bahwa obat ini mempunyai efek samping yang bisa menimbulkan kematian. Bahwa obat ini indeks terapinya sempit, sehingga ketika kita salah sedikit saja di dalam meracik, variasi dosisnya itu kemudian besar, maka itu bisa menimbulkan kerugian atau akibat yang fatal. Kemudian, melakukan asesmen risiko terhadap resep racikan tersebut. Lalu, mempertimbangkan terapi alternatif. Kalau memang risikonya sangat tinggi, kita harus bisa mempertimbangkan ada enggak terapi alternatif. Kalau misalnya ada, mungkin terapi alternatif ini bisa kita diskusikan dengan dokter penulis resep. Apakah memungkinkan untuk diganti dengan obat yang lain? Apabila tidak, sampaikan risiko yang terjadi ketika kita meraciknya. Review semua bukti yang tersedia terkait sediaan yang akan disiapkan. Ya. Jadi memang kalau pas terima resep baru mereview ya nanti akan lama, tetapi saya menyarankan teman-teman semua selalu belajar dan belajar lagi tentang obat-obat ini, tentang bagaimana risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan satu zat aktif tertentu, bagaimana indeks terapinya, bagaimana efek sampingnya, itu sebisa mungkin kita sudah menguasai. Mengevaluasi toksisitas obat dan mempertimbangkan indeks terapi. Kalau indeks terapinya sangat sempit, ya memang sebaiknya kita berhati-hati. Kalau perlu nanti di proses peracikannya, kita tidak membagi dengan penglihatan, tetapi ditimbang satu-satu, sehingga memastikan bahwa jumlah obat itu benar-benar tepat. Kemudian melakukan monitoring terhadap efek klinis, toksisitas, dan adverse drug reaction. Tetap mempunyai catatan-catatan sehingga ketika lain kali nanti akan meracik lagi kita sudah punya referensi. Mendokumentasikan semua masalah dan keberhasilan terapi untuk referensi di masa mendatang. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode asesmen risiko resep racikan. Sebenarnya ada beberapa metode, tapi di slide PowerPoint ini saya hanya akan menekankan satu metode, yaitu penilaian risiko peracikan. Ini kami susun untuk mempermudah kita di dalam melakukan asesmen risiko resep racikan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ada juga pendekatan Leeds, ini yang dari Inggris. Kemudian ada form yang disebut cek alasan, ini saya terjemahkan bebas. Ya, ini dikembangkan di Jerman. Lalu dari Australia ada yang disebut form pendukung keputusan peracikan. Kita akan melihat yang pertama saja, penilaian risiko peracikan. Dalam penilaian risiko peracikan ini pada dasarnya kita
menggabungkan risiko total atau risiko peracikan ini sebenarnya terdiri dari risiko klinis dan risiko teknis. Nah, kedua risiko ini mempunyai bobot yang sama ya ketika kita akan meracik. Risiko klinis ini adalah konsekuensi klinis karena menerima obat yang overdose atau underdose. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan di dalam risiko klinis ini kita melihat dari obatnya. Risiko klinis itu adalah konsekuensi klinis karena menerima obat yang overdose atau underdose. Karena ini hubungannya dengan peracikan. Ketika kita meracik ada kemungkinan kita akan memberikan obat yang overdose atau underdose. Nah, kalau nanti dia overdose, apa konsekuensi klinisnya? Apakah kemudian dia akan menderita sesuatu, misalnya timbul aritmia? Lalu kalau underdose, risikonya seperti apa? Nah, ini yang disebut sebagai risiko klinis. Sedangkan risiko teknis adalah kesempatan timbulnya overdose dan underdose yang diakibatkan proses peracikan. Ini risiko teknis. Sekali lagi, kalau kita memberikan obat, kita harus memberikan obat dalam dosis yang tepat. Ya, dosisnya harus tepat. Nah, kalau kita melakukan peracikan, kemudian itu akan menimbulkan ada kemungkinan dari proses itu timbul overdose atau underdose, itulah resiko teknis. Misalnya paling gampang yang disuspensi. Ketika kita tidak menambahkan suspending agent misalnya, maka serbuk ini akan cepat mengendap. Sehingga ketika pasien nanti walaupun sudah dikocok, nanti dituang, kemungkinan terjadinya overdose dan underdose itu tinggi. Nah, ini risiko teknis ketika kita melakukan peracikan suspensi. Baik, saya lanjutkan. Di topik yang pertama dari modul 3 sudah ada di sana penilaian mengenai risiko teknis. Ya. Dan sudah ada mengapa dan bagaimana risiko ini kemudian disusun sudah dijelaskan. Dan di sini saya hanya ingin mengulang bahwa ada tabel risiko teknis. Ya, risiko teknis ada tabelnya. Kemudian kita mengisi di situ perhitungan. Bagaimana tingkat kerumitan dalam proses perhitungan. Ya, kalau rendah misalnya ya kalau kita punya resep, kemudian di situ sudah ada paracetamol misalnya 1/4 tablet, diazepam 1/4 tablet, dibikin 12 puyer. Nah, berarti kan tinggal mengalihkan. Nah, ini masuk rendah misalnya. Ya, berarti di perhitungan nilainya 0. Pengambilan, apakah terdapat obat yang termasuk golongan LASA? Kalau iya kita isi 1, kalau tidak kita isi 0. Demikian seterusnya sampai tahapan peracikan. Bagaimana tingkat risiko berdasarkan jumlah tahapannya? Di modul 1 sudah, di topik 1 sudah dijelaskan yang rendah itu berapa tahap, yang sedang berapa, dan yang tinggi berapa tahap. Setelah diisi semua, kemudian di situ nanti kita total skornya. Ya, di total skornya. Kalau total skornya, ya, total poinnya itu 0 sampai 2, maka resikonya adalah rendah. Kalau kita scoring rendah itu 2. Apabila total poinnya 3 sampai 4, maka resikonya kita kategorikan sedang. Sedang ini skornya 4. Apabila total poinnya 5 sampai 7, maka risikonya tinggi. Ini penilaian untuk resiko teknis.
Kemudian setelah menilai risiko teknis, kita menilai risiko klinisnya. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab di situ. Ya, ini pertanyaan untuk masing-masing obat. Efek sampingnya bagaimana? Indeks terapinya masuk sempit atau enggak? Penggunaannya jangka panjang atau enggak? Ya, jangka panjang kalau diresepkan itu lebih dari 14 hari berarti itu jangka panjang gitu ya. Interaksi obatnya ditemukan enggak di dalam satu resep racikan itu antara obat satu dengan yang lain di dalam satu resep. Dosis obat, kekuatannya yang diracik itu berapa? Kurang dari 25 atau lebih dari 25 mg. Dijawab di situ. 0 atau 1, 0 atau 1, kemudian skornya dijumlahkan. Ini dilakukan untuk tiap-tiap obat ya. Kalau resikonya rendah, itu apabila total poinnya itu 0 sampai 2. Ya, 0 sampai 2 itu resiko rendah, skornya 2. Apabila total poinnya 3 sampai 4, maka disebut resikonya sedang, skornya 4. Apabila total poinnya 5, maka masuk ke risiko tinggi. Ya. Skornya 6. Ya. Nah, penilaian risiko klinis ini dilakukan untuk tiap-tiap obat di dalam satu resep. Kemudian, yang nanti kita gunakan untuk menilai risiko total adalah risiko klinis yang paling tinggi dari obat yang ada di resep kita tersebut. Nah, kemudian kita masukkan ke matriks di sini ya, matriks peringkat risiko peracian. Kalau rendah 2, maka masuk ke box A, totalnya 4. Ya, sedangkan kalau yang sedang, di situ 4 dan 2 misalnya, yang di klinis 2, yang di teknis 4, maka total skornya kemudian jadi 6. Ya, tinggal kita lihat. Ya, tinggal kita lihat obat kita itu ada di mana. Ya, tadi dari aspek teknis tadi berapa, dari aspek klinis tadi berapa. Ya, tinggal kita lihat. Kemudian jumlahnya yang mana? Ya, kalau tadi contohnya rendah dan rendah 4, ya, di situ gambarnya warnanya hijau, ya. Skor dengan nilai risiko 4 sampai 6 yang warnanya hijau, ini sediaan dapat diracik dengan aman. Kita bisa meraciknya dengan aman. Kemudian kalau matriks peringkat risiko ini total skornya 8, ya, maka masih dapat dilakukan peracian dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas, dan kita harus menyiapkan mitigasi risikonya. Nanti kalau ada timbul risiko seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kemudian kalau matriks peringkatnya itu 10 sampai 12 yang berwarna merah di sana, maka kita perlu mempertimbangkan untuk tidak meracik. Konsultasi ke dokter kemungkinan untuk menggunakan terapi alternatif. Sampaikan di situ risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, ini matriks ini berguna untuk kita mempertimbangkan bagaimana risiko ketika kita meracik. Nah, contohnya di situ ada paracetamol 500 mg nomor 10, diazepam 5 mg nomor 10, lalu dibuat kapsul 10. Jadi sebenarnya ini 2 obat mau dijadikan dalam satu sediaan ya.
Peracikannya di rumah sakit dilakukan menggunakan alat pulverizer. Tahap peracikannya ada siapkan bahan sesuai permintaan resep, hancurkan dan campurkan tablet paracetamol dan diazepam dengan menggunakan pulverizer hingga halus dan homogen. Bagi serbuk menjadi 10 bagian, masukkan ke dalam kapsul. Masukkan ke dalam kemasan dan beri etiket. Dari resep tadi dan proses pengerjaannya, kita analisis, kita kaji secara teknis. Dari perhitungan, ya, itu rendah karena kita sebenarnya tinggal mengambil saja, nggak perlu melakukan perhitungan yang rumit. Pengambilannya, apakah terdapat obat yang termasuk Lassa? Ternyata ada gitu ya. Maka 1, alat yang digunakan, pulverizer, alatnya khusus, 1, dan seterusnya, sehingga kemudian di situ ada total skor adalah 3. Kemudian ini yang dari risiko klinisnya, dari efek samping, ada di situ paracetamol dan diazepam, ada masing-masing ya, tidak masuk kriteria gawat darurat, yang diazepam iya gitu ya. Lalu setelah ditotal sampai di bawah, paracetamol itu skornya 0, diazepam skornya 2. Maka dalam pengkategorian nanti yang kita pakai adalah yang skor 2. Ya, skor 2 masih rendah, tadi yang peracikan juga masih rendah, sehingga dari sisi aspek teknis dan aspek klinis di situ nilainya 2 dan 2, maka masuk ke box 4, ya, masuk ke box 4 itu rendah. Sehingga ketika diberi resep dengan campuran paracetamol dan diazepam, ya, resiko peracikannya di situ untuk dibuat kapsul adalah rendah. Maka kapsul ini dengan aman bisa kita racik, ya, dengan cara seperti tadi, termasuk pakai pulverizer dan seterusnya. Nah, demikian penjelasan mengenai modul 3, asesmen risiko peracikan. Semoga apa yang disampaikan ini boleh dimengerti dan pada akhirnya nanti boleh dipraktekkan. Terima kasih dan selamat melayani.